Well guys, di video kali ini kita akan membahas tentang insecurity. Apakah kalian termasuk orang yang malu atau takut bertanya di depan kelas? Ataukah kalian termasuk orang yang takut berbicara di depan umum? Atau bahkan takut untuk mempresentasikan materi di depan teman-teman kalian? Apakah kalian kenal dengan sosok Choi Jin-ri atau biasa dikenal dengan Sulli, aktris Korea Selatan yang meninggal karena depresi? Well, kalian adalah orang yang benar dan tepat karena telah mengklik video ini. Jangan lupa di subscribe dan keep on watching. Well, aloha gengs, welcome to my YouTube channel. Don't forget to call me Abai. Shaolin from Shibuya. What a lucky day. Tak dapat dipungkiri, insecurity ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak memandang seberapa banyak rentetan prestasi yang kamu tuliskan di CV kamu, atau bahkan tidak memandang seberapa indah atau rapihnya pakaian ataupun jas yang sedang kamu kenakan, dan tidak memandang seberapa kaya dan seberapa mewah harta yang kamu miliki. Well, berbicara tentang insecurity itu artinya bisa gelisah atau sikap bahkan perasaan ketidakamanan atau ketidaknyamanan terhadap sesuatu yang menyebabkan kalian memiliki pemikiran-pemikiran overthinking atau pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kalian merasa ketakutan sehingga kalian takut untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya kalian ingin katakan. Saya beri contoh, misalnya lagi diskusi di dalam kelas, tetapi kalian melihat ada satu kelompok yang kelompok itu banyak banget orang-orang pintar di dalamnya yang kalian sendiri atau diri kamu sendiri yang menilai mereka pintar atau cerdas dan lain sebagainya, dan kalian satu kelompok dengan orang yang biasa-biasa aja atau misalnya orang yang nakal atau malas belajar, dan ada satu kelompok yang sedang mempresentasikan materi dan mempersilahkan kepada seluruh kelompok untuk bertanya ke kelompok mereka. Tiba-tiba kalian mempunyai banyak sekali pertanyaan di otak kalian. Kalian ingin bertanya, tetapi karena kalian takut atau misalnya kalian sudah mulai membandingkan diri, kalian sudah malu untuk bertanya, kalian sudah langsung berpikir pasti mereka akan menertawakan pertanyaan saya, atau bahkan mereka pasti akan cuek terhadap pertanyaan saya, atau kalian berpikir pertanyaan kalian biasa saja. Dan setelah itu kalian mulai membandingkan diri kalian dengan orang-orang yang ada di kelompok sebelah. Kalian membandingkan, mereka pasti orang-orang yang hebat dan pertanyaan mereka lebih luar biasa dari saya. Dan ya, akhirnya karena kalian terlalu malu dan tidak percaya diri untuk memberikan pertanyaan karena banyak kekhawatiran yang kalian munculkan di mindset atau di pikiran kalian, maka ya kalian tidak akan bertanya, atau kalian pasti akan membatalkan pertanyaan kalian yang sebenarnya pertanyaan tersebut worth it, hanya saja kamu memiliki kekhawatiran lebih terhadap pertanyaan kamu. Nah gengs, itu hanya contoh kecilnya aja gengs, atau contoh yang sering dialami oleh beberapa orang. Nah, banyak banget orang yang bertanya bahwa, Kak, apakah insecurity itu hanya terjadi pada remaja aja? Karena kan biasanya remaja itu masih labil dan lain sebagainya. And what should I say? Tentu tidak. Karena insecurity pun mungkin terjadi pada orang dewasa gengs, atau masa peralihan dari remaja ke dewasa. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Orang semakin bertambah umur, dia akan semakin khawatir dengan masa depan dia. Mereka akan semakin khawatir tentang masa depan apa yang akan terjadi setelah dia misalnya menginjakan kaki di umur 20 tahun. Atau misalnya setelah dia lulus dari bangku kuliah. Banyak banget hal-hal yang akan menjadi poin-poin yang dapat membuat insecurity seseorang itu bertambah, terkhusus orang dewasa gengs. Karena semakin complicated guys, memikirkan hidup yang entah akan menjadi cerita yang tough atau cerita yang biasa-biasa aja, atau cerita yang naik turun dan lain sebagainya. Dan di saat Anda merasa malu atau merasa tidak percaya diri dengan kemampuan atau apa yang dimiliki oleh diri kamu, semisal fisik dan lain sebagainya, itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang akan berujung pada perbandingan fisik atau perbandingan diri kamu dengan diri orang lain.
Ya, perbandingan tersebut terjadi tentu karena kamu merasa tidak aman atau sikap ketidakamanan itu mulai muncul di dalam diri kamu. Dan biasanya orang yang kurang memahami cara mengontrol emosi itu seperti apa, dia akan merasa depresi kalau misalnya dia belum tahu bagaimana cara mengontrol emosi, cara mengontrol suasananya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ya, itu benar-benar akan menyebabkan depresi dan bahkan menyebabkan hal-hal fatal lainnya terjadi. Entah itu akan membahayakan diri kamu sendiri atau bahkan membahayakan orang di sekitar kamu. Cenderung memiliki perasaan kekhawatiran yang tinggi atau berada dalam tekanan, tingkat percaya diri menurun, rasa malu meningkat, memiliki harapan atau ekspektasi yang tinggi terhadap diri kamu atau bahkan orang lain ke kamu. Ini dapat memicu adanya insecure di dalam diri kamu dan itu dapat berdampak negatif tentunya. Tentu rasa insecure yang berlebihan itu dapat menyebabkan gangguan mental guys, karena ini ada sangkut pautnya dengan mental seseorang. Dan ya, bisa saja ini benar-benar akan berdampak fatal. Masih kurangnya orang-orang yang paham dan mengerti atau bahkan concern terhadap isu ini menyebabkan orang-orang semakin cuek dengan orang-orang sekitar yang memiliki isu insecure ini. Padahal insecure itu sendiri tidak hanya dapat dipicu oleh diri sendiri gengs, tetapi juga tentu dapat dipicu oleh lingkungan sekitar, oleh pergaulan, oleh teman dekat pun dapat memicu insecurity yang ada di diri kamu. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu korban yang orang ini lumayan populer. Mungkin kalian tahu siapa dia. Aktris Korea Selatan yang bunuh diri pada tahun 2019. Iya, benar sekali. Dia adalah Choi Jin-ri atau biasa dikenal dengan Sulli. Sulli ini merupakan aktris Korea papan atas yang dikenal oleh seluruh dunia karena keahliannya dalam memainkan perannya. Namun naas dunia diguncangkan terutama para K-drama lovers yang diguncangkan dengan kematian Sulli pada tahun 2019. Setelah diteliti, ternyata Sulli meninggal karena bunuh diri. Dan hal tersebut terjadi, alasan dia bunuh diri adalah karena depresi disebabkan oleh hate speech yang dilemparkan oleh para netizen di sosial media Sulli. Komentar-komentar netizen yang pedas di akun sosial media Sulli dan mereka melakukan itu secara konsisten. Hal tersebut menyebabkan Sulli mengalami insecurity dan akhirnya dia mengalami depresi yang berlebihan dan akhirnya mengganggu mental Sulli dan dia memutuskan untuk bunuh diri pada tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus concern terhadap social issue atau mental issue yang disebut dengan insecurity ini, karena apabila ini tidak ditangani dengan baik dan seseorang terlalu berlebihan dalam rasa insecure ini, maka ya bisa saja bunuh diri. Oke gengs, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan insecurity itu hadir di dalam diri kita. Yang pertama adalah overthinking. Terkadang di saat kita melakukan sesuatu, kita sangat takut apakah sesuatu yang kita kerjakan itu akan berhasil atau tidak. Dan terkadang pikiran yang akan masuk di otak kita adalah lebih ke ketidakberhasilan yang akan terjadi. Yang kedua adalah meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sesuatu atau terhadap pencapaian diri kamu. Nah, selanjutnya adalah tidak percaya diri. Tentu tidak percaya diri ini apabila kalian terus tekun dalam sikap ketidakpercayaan diri ini, maka kalian akan memiliki rasa insecure dan kalian akan takut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, malu dengan apa yang kamu miliki, entah itu kemampuan ataupun penampilan. Motivasi diri yang kurang, patah hati yang berlebihan, faktor ekonomi itu juga dapat memicu adanya rasa insecure di dalam diri kamu apabila kamu tidak mampu mengontrol itu semua. Kemudian yang terakhir yaitu adalah lingkungan dan pergaulan. Ini nih yang paling berpengaruh kalau menurut aku pribadi ya. Karena kalian perlu ketahui bersama, manusia itu emang gak bisa hidup sendiri geng. Sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri.
dan pergaulan dan lingkungan ini sangat memengaruhi hidup seseorang. Dan di dalam konteks ini, pergaulan dan juga lingkungan ini dapat memengaruhi rasa insecure di diri seseorang. Dan masih banyak lagi penyebab si insecurity ini hadir di dalam diri seseorang. Inti akhir dari pembahasan kita kali ini adalah insecurity ini sangat berbahaya. Untuk itu, kita harus saling menolong. Apabila kita melihat teman kita yang sudah terlihat seperti, oh sepertinya dia insecure, atau misalnya diri kita yang merasa insecure, jangan takut untuk meminta bantuan, atau jangan takut untuk membantu orang tersebut. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus saling tolong. Karena apabila tidak ditangani dengan serius, insecurity ini dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian memberikan dampak yang buruk atau hal-hal fatal yang akan terjadi terhadap orang yang merasa insecure. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Kalau misalnya kalian memiliki pengalaman tentang insecurity, kalian bisa tulis di komentar di bawah gengs. Tulis aja komentar di bawah kira-kira kalian memiliki pengalaman apa tentang insecurity, atau misalnya kalian ingin curhat ke saya, kalian bisa follow Instagram saya. Nanti akan saya taruh di description box. Jangan sungkan-sungkan gengs, karena kita harus saling membantu dan harus saling tolong-menolong. Oke, terakhir jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bahwa Akbar sedang membuat channel dan mengupload video di YouTube. Agar teman-teman kalian juga tahu tentang insecurity ini dan kita bisa berbagi bersama di channel YouTube aku. So, jangan lupa untuk tetap menonton video-video aku selanjutnya dan silakan tonton video aku sebelumnya di sini. So, thank you for watching guys. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.